Oke guys, ya kembali lagi di Kepoin Bola bareng saya Septian sebagai fans MU yang pensiun sementara. Karena jadi fans MU kembali kalau Glazer udah pergi. Itu aja sih syaratnya. Jadi bukan karena gak suka sama Ten Hag, ini klarifikasi ya. Gue ulangin, bukan karena gak suka nengok Ten Hag, tapi nunggu Glazer pergi. Jadi betul-betul sebuah era baru gitu untuk Manchester United. Dan bagi gue fans, ya disitulah mulai lagi perjuangan. Nah, ini balik ke topik utama nih. Karena tadi Andre Onana sebagai kiper baru Manchester United ya, menatap Premier League nanti di 2025 ya kan gitu. Cocok nggak dengan strategi Ten Hag atau sesuai dengan kemauan Ten Hag? Ya pasti. Karena apa? Ya mantan anak asuhnya diajak Amsterdam kan gitu. Tapi kalau melihat dari sisi bagaimana track recordnya Onana, ya kan, penyelamatan krusial, dan ya itulah tergantung skill. Bagi gue kurang setuju kalau ada yang bilang menurut strategi Ten Hag kiper itu harus bisa build up, atau gue kurang setuju gitu. Karena bagi gue gini, mungkin di zaman modern sepak bola kiper katanya harus bisa build up. Seberapa besar sih mau build up, ya kan? Karena gini juga, kiper kan nggak dilatih berat untuk itu. Tapi ketika dia passing kepada orang terdekat, kepada orang yang dituju, bola itu nyampe, ya gua rasa itu sudah build up. Gak mesti dia harus jadi seorang asis kan lucu juga kan kalau kiper tiba-tiba punya passing sampai hampir mencapai 300-an dalam satu match, 100-an. Nggak perlu juga. Build up-nya juga kalau dia bisa kasih ke orang terdekat, kayak seperti ke Paran, ke Lisandro. Kalau dari back-nya sendiri juga udah buildernya juga bagus, ya memang sampai ke depannya bagus distribusi bolanya. Bukan karena tergantung kipernya, bukan karena Ederson, bukan karena Alisson Becker, mereka itu adalah jago-jago dari build up. Enggak lah, banyak juga tim yang juara ya. Courtois juga bukan seorang builder, bukan raja passing dari kiper, enggak juga. Tapi bagaimana mental sih, gue lebih menyoroti ketika mental itu dia ditekan gitu, dipres sama lawan, bagaimana dia meloloskan diri. Karena kan permasalahan MU itu akhirnya begitu, ketika bola itu diberikan ke Maguire-nya dipres juga kehilangan bola. Nah balik lagi ke De Gea dipres juga, kadang-kadang De Gea bisa jadi kehilangan bola yang mengakibatkan kesalahan yang fatal. Nah itu dia. Tapi ya balik lagi, apakah ini kesalahan mutlak dari kiper? Ya gak bisa juga. Karena sekuat apapun kiper, kalau backnya juga ya gampang ditembus, ya gimana juga kan tetap juga jebol kan gitu. Jadi memang posisi, kalau gue bilang Andre Onana menggantikan De Gea apple to apple. Kalau di segi MU kontribusinya belum apple to apple, tapi kemampuan boleh lah. Karena apa? Ya salah satunya gue bersyukur setelah lepas De Gea ya MU memikirkan untuk membeli kiper juga yang langsung bisa untuk ini kan masuk dalam squad dan skemanya Ten Hag gitu loh. Karena kan kalau kita ngambil kiper yang dari pelapis yang dulu, mau itu Dean Henderson, mungkin bukan masalah pengalaman, Dean Henderson pun udah lama juga, tapi ya itu tadi, mungkin menurut pelatih ya, menurut Ten Hag belum sesuai skemanya, belum ya kita katakan apakah dia seperti De Gea juga, ya belum tentu. Tapi langsung mengambil kan gitu kiper yang juga udah pengalaman, mantan anak asuhnya. Gue gak peduli
Gue nggak menyoroti tentang Onana ini bisa build up atau tidak. Gue nggak menyorotin itu. Karena apa? Gue juga nggak memikirkan tentang kiper yang bisa build up. Tapi gue lebih mementingkan penyelamatan krusial dan bagaimana saat dia di press. Saat dia lagi pegang bola dia di press, dan bagaimana cara dia melepaskan diri, mengoper bola, mendistribusikan bola ke pemain yang terdekat gitu loh. Jadi saat kiper dan lini belakang dan back itu udah sejalan gitu, jadi kan pertahanan kan jadi lebih enak gitu, koordinasinya, ya kan. Kalau De Gea dulu sama Maguire kan koordinasinya ya kurang kan, itu yang terjadi kesalahan di lini belakang MU. Tapi kalau Onana nanti dengan back MU koordinasinya bagus, ya itu tadi, lini belakang juga bakal bagus juga gitu, pertahanan kan gitu. Dan ini juga sih satu yang De Gea yang paling bagusnya adalah penyelamatan krusial sering. Bagaimana cara dia menepis bola, refleksnya dia. Nah, ini yang Onana harus mikir juga, ya kan. Tapi ya gue nggak mau menjengkali kemampuannya Onana kan gitu. Semoga Onana ya bisa juga seperti De Gea penyelamatan krusial. Dan terus memang ya itu tadi, saat memang MU butuh seorang kiper yang untuk penyelamatannya bagus, ya dia hadir di situ gitu. Jadi ada sedikit dampak untuk menjaga kedudukan gitu ya, karena mungkin MU posisinya udah leading, udah menang, tapi ya itu tadi, MU bisa tetap menjaga kondisi, menjaga skor ya karena kipernya juga bagus gitu loh. Jadi menurut gua, kesimpulan dari gua nggak mau melihat Onana itu sebagai build up-nya bagus atau tidak, tapi lebih penyelamatan krusial, ketenangan saat megang bola, di press bisa melepaskan bola ke orang terdekat, koordinasi ke lini belakang. Jadi kalau sistemnya Ten Hag, bagaimana cara mereka bermain di tengah sampai ke depan, ya itu strateginya Ten Hag nanti untuk para pemain lini kedua gitu. Kalau bagi gue, Onana, kalau lu udah buat penyelamatan, lu tenang di press, gue percaya sama lu gitu loh. Jadi buat Onana, selamat bergabung, welcome to United Family. Semoga cepat adaptasi, semoga ya kamu mengerti lah tentang fans MU yang rasakan sekarang. Ya kalau bagi gue pribadi, berperang melawan Glazer itu ya udah harga mati. Jadi oke guys, itu sekian analisa dari gue pribadi ya. Tergantung pendapat kalian sih. Kita sebagai fans MU bukan mau saling menjudge ya, itu pendapat kita masing-masing. Tapi yang pasti gue dukung Onana, gue dukung Ten Hag, tapi tidak untuk Glazer. Oke? Glory Man United.